Hai semua, perkenalkan saya Firstiana Yaka, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Pertanian, Prodi Ilmu Kelautan kelas 3B dengan NIM 44452401119. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu bahasa baku dan bagaimana penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat sekarang, banyak banget kasus di media sosial dan dunia kerja yang menunjukkan pentingnya menggunakan bahasa baku. Jadi, bukan berarti kita harus meninggalkan bahasa gaul, tapi kita perlu tahu kapan harus memakai bahasa yang resmi. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Umumnya dipakai pada situasi resmi, pendidikan, pemerintahan, dan karya ilmiah. Ini menjelaskan ciri-ciri bahasa baku. Yang pertama ada mengikuti kaidah ejaan EYD atau PEB, kosakata berdasarkan KBBI. Yang ketiga, tidak menggunakan bahasa daerah atau slang, struktur kalimat logis dan jelas. Dan yang terakhir, imbuhan digunakan dengan tepat. Apa aja sih fungsi bahasa baku? Yang pertama, sebagai alat komunikasi resmi, menunjukkan identitas nasional. Yang ketiga, memudahkan pemahaman antar daerah. Yang keempat, digunakan dalam pendidikan dan dunia kerja. Yang terakhir, menciptakan kesan sopan dan profesional. Penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, contohnya adalah menulis laporan, ujian, atau pidato. Di tempat kerja, contohnya adalah surat resmi dan email profesional. Di media sosial, contohnya ada konten edukatif. Dan di dalam acara resmi, contohnya adalah sambutan, rapat, dan upacara. Contoh kalimat non-baku dengan kalimat baku. Yang pertama ada gue mau makan, kalimat bakunya adalah saya ingin makan. Yang kedua ada nggak usah gitu deh, kalimat bakunya tidak usah begitu. Yang ketiga ada lo di mana, kalimat bakunya adalah kamu di mana. Yang terakhir, dia udah datang, kalimat bakunya adalah dia sudah datang. Nah, ada juga nih dampak penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memperkuat kebiasaan berbahasa yang baik, meningkatkan kredibilitas diri, memperkuat rasa nasionalisme. Yang terakhir ada menunjukkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Nah, di sini juga saya ingin menjelaskan tantangan dan solusi. Yang pertama ada pengaruh media sosial dan bahasa gaul. Nah, untuk yang kedua, kurangnya kesadaran pentingnya bahasa baku. Untuk solusinya, yang pertama, membiasakan diri menggunakan bahasa baku dalam tulisan. Yang kedua, mengacu pada KBBI, EYD ataupun PUEBI. Nah, yang terakhir, mengoreksi diri saat salah berbicara. Saya juga ingin memberikan study case penggunaan bahasa tidak baku di dokumen resmi. Nah, baru-baru ini sempat ramai di media daring tentang surat edaran instansi daerah yang menggunakan kata tidak baku seperti enggak atau udah, bahkan tanda baca yang salah. Hal itu dikritik oleh masyarakat karena menurunkan kesan profesional dari lembaga tersebut. Nah, pesan yang bisa kita ambil, penggunaan bahasa baku penting dalam surat atau dokumen resmi karena mencerminkan kredibilitas lembaga dan tingkat keseriusan komunikasi. Kesimpulannya adalah bahasa baku penting untuk komunikasi yang jelas dan sopan. Gunakan bahasa baku dalam situasi resmi agar pesan tersampaikan dengan baik. Mari kita lestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ingat, bahasa mencerminkan kepribadian. Mari kita jaga bahasa Indonesia agar tetap baik, benar, dan membanggakan. Terima kasih atas perhatiannya.